Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia dengan NIM 5041997. Saya selaku moderator dari kelompok 6 beserta rekan-rekan saya Ardi Eka Pramuja dengan NIM 5041934, Nur Aisyah dengan NIM 504190121, Nur Wiji Asih dengan NIM 5041931. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Prospektus Obligasi Umum dan Syariah PT XL Axiata Tbk. Pemenuhan kriteria penawaran umum berkelanjutan. Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 36 sebagai berikut. Penawaran umum berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran. Selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar di mana perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% dari modal disetor. Hal ini telah dipenuhi oleh perseroan dan akuntan dengan surat pernyataan perseroan tanggal 1 Agustus 2018. Efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan atau suku dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 peringkat teratas yang merupakan urutan 4 peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkatan efek. Keterangan tentang obligasi yang diterbitkan. Nama obligasi. Nama obligasi yang ditawarkan melalui penawaran umum berkelanjutan ini adalah obligasi berkelanjutan IXL Axiata tahap 1 tahun 2018. Jenis obligasi. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo obligasi sebagai bukti utang yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegangan obligasi pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh perseroan kepada KSEI. Harga penawaran 100% dari nilai nominal obligasi. Cara dan tempat pembayaran pokok obligasi dan bunga obligasi. Pokok obligasi tersebut akan dibayarkan oleh perseroan kepada pemegang rekening melalui KSEI sebagai agen pembayaran pada tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan berdasarkan daftar pemegang rekening. Satuan pemindah bukuan. Satuan pemindah bukuan obligasi adalah sebesar Rp1 atau kelipatannya. Satu satuan pemindah bukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara dalam rupo. Hak-hak pemegang obligasi. Menerima pembayaran kembali pokok obligasi dan atau bunga obligasi dari perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai agen pembayaran pada tanggal pelunasan pokok obligasi dan atau tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan, pokok obligasi dan atau pembayaran bunga obligasi. Seorang atau lebih pemegang obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah pokok obligasi yang dibayar kembali atau tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh perseroan dan atau afiliasi perseroan. Jaminan dan hak senioritas atas hutang. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak prevent dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang ada akan di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Keterangan tentang suku ijarah yang diterbitkan. Nama suku ijarah dan jenis suku ijarah. Nama suku ijarah yang ditawarkan melalui penawaran umum berkelanjutan ini adalah suku ijarah berkelanjutan
2 XL Aksiata tahap 1 tahun 2018. Suku ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo suku ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran imbalan ijarah untuk kepentingan pemegang suku ijarah. Cara dan tempat pembayaran kembali sisa imbalan ijarah dan pembayaran cicilan imbalan ijarah dan jumlah minimum pemesanan. Cicilan imbalan ijarah tersebut akan dibayarkan oleh perseroan kepada pemegang rekening melalui KSEI sebagai agen pembayaran pada tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah yang bersangkutan berdasarkan daftar pemegang rekening. Pemesanan pembelian suku ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 5 juta atau kelipatannya. Skema suku ijarah dan prosedur pengganti atau penambahan objek ijarah. Skema suku ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan suku ijarah di mana perseroan akan mengalihkan objek ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik perseroan yang ditetapkan perseroan untuk kepentingan emisi suku ijarah. Dengan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kesanggupan penggantian objek ijarah, perseroan dapat melakukan penggantian objek ijarah yang diganti dengan objek ijarah pengganti dari waktu ke waktu setelah terjadinya suatu kejadian kerugian sebagian atau kejadian kerugian total. Sumber dana pembayaran cicilan imbalan ijarah dan ketentuan terkait perubahan status suku ketika tidak menjadi efek syariah. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran cicilan imbalan ijarah berasal dari kegiatan usaha perseroan yang berjalan atas hasil objek ijarah. Ketentuan mengenai nilai suku menjadi utang piutang, di mana dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan suku ijarah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan suku ijarah sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Tim ahli syariah dan hasil pemeringkatan obligasi dan suku ijarah berdasarkan surat perseroan nomor 091 CSSI 7/2018 tahun tanggal 18 Juli 2018 perihal penunjukan tim ahli syariah, perseroan memberitahukan kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI bahwa perseroan menunjuk Fathur Rahman Jamil dan Yuliza Jamaluddin Sandrego sebagai tim ahli syariah yang dapat mendampingi perseroan dalam memformulasikan struktur yang optimal pada penerbitan suku ijarah sesuai dengan peraturan nomor 9/11. Perseroan telah melakukan pemeringkatan obligasi dan suku ijarah yang dilaksanakan oleh Fitch. Rapat Umum Pemegang Suku Ijarah atau RUPSI. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain mengambil keputusan sehubungan dengan usulan perseroan atau pemegang suku ijarah mengenai perubahan jangka waktu suku ijarah, mengambil keputusan sehubungan dengan usulan perseroan atau pemegang suku ijarah mengenai perubahan jenis akad syariah, menyampaikan pemberitahuan kepada perseroan dan atau wali amanat, memberikan pengarahan kepada wali atau memberhentikan wali amanat dan menunjuk pengganti wali amanat menurut ketentuan-ketentuan perjanjian perwali amanatan suku ijarah, mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang suku ijarah. Wali amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam perjanjian perwali amanatan suku ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang suku ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah suku ijarah yang belum dibayar kembali perseroan wali amanat OJK. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, huruf A, huruf B dan huruf D di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada wali amanat dan paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Wali amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.